Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman Mualaf Sentul Jakarta, saat ini kami tim Mualaf Sentul Jakarta bersiap-siap untuk briefing atau pelatihan guna mempersiapkan besok acara hari besar kita, Hari Raya Idul Kurban. Ya, insya Allah nanti kurban dari para pengkorban semuanya insya Allah akan kami salurkan ke desa-desa binaan Mualaf Sentul Jakarta. Tentu saja ini membutuhkan persiapan dari tim Mualaf Sentul Jakarta untuk agar dapat bisa melaksanakan kurban, mulai dari penyembelihan kemudian pendistribusiannya kepada warga Mualaf Sentul Jakarta. Mari kita ikuti bersama Ustadz kita, Ustadz Pras. Insya Allah bagaimana teknisnya yang akan dijelaskan oleh Ustadz Pras. Ustadz Pras, insya Allah bisa menjelaskan ya tentang teknis nanti kita cara berkorban menyembelih ataupun pelaksanaannya sebagai kita kan ini sebagai eksekutor. Ya, eksekutor. Insya Allah masih belajar semuanya, jadi membutuhkan ini masternya yang insya Allah bisa membimbing kita seperti itu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil persiapan. Jadi kalau peralatan standarnya kita sebenarnya, kalau jenengan memang profesional dalam menyembelih, jadi ada beberapa hal yang harus kita miliki. Nah, diantaranya karena kita menyembelih di lapangan itu, otomatis kita akan jauh dari berbagai macam fasilitas, sehingga kita harus mempersiapkan diri. Di antaranya kalau seorang juru sembelih itu di samping perbekalan yang namanya ilmu, juga peralatan. Nah, peralatan standar seorang juru sembelih sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, yang berkenaan dengan peralatan yang dipakai untuk menyembelih, dan yang kedua yang dipakai untuk keamanan diri. Nah, ini sangat minimalis sekali yang saya bawa, karena seharusnya kalau outfitnya kita pakai sepatu, kemudian pakai glove yang anti sayat. Nah, tapi minimal kita membawa yang namanya alat asah, karena nggak mungkin kita ngasahnya itu pakai batu. Sapinya atau kambingnya di sana, mau menyembelih asah di sini, nanti balik lagi sana. Nanti kan harus di lokasi. Nah, maka kemudian ya mau tidak mau kan kita harus bawa pengasah seperti ini. Kemudian pisau yang dipakai. Nah, pisau yang dipakai kalau untuk menyembelih di lapangan, saya menyarankan dan cenderung mengharuskan, kalau mewajibkan nanti jadi hukum agama ini. Itu jenengan bawanya dua pisau. Kalau saya sendiri biasanya pakai pisau yang panjangnya sekitar ya segini lah, 25 cm. Karena 25 cm itu sebenarnya sudah fleksibel, untuk kambing juga bisa, untuk sapi juga sudah bisa. Ya. Nah, kemudian mau pisau yang model pabrikan seperti ini, atau yang masih modelnya tradisional ya dikatakan seperti ini, ya itu tidak masalah mana saja, yang penting syaratnya apa? Tajam. Nah, untuk ketajaman pisau itu, kalau kita kan di lapangan jadi sudah bawa pisau ya, misalnya gini. Kemudian mau nyembelih, kita memastikan pisau kita tajam atau tidak, bagaimana? Mau nyari kertas dulu, nyari plastik dulu. Caranya adalah dengan kuku kita dicek. Kalau dia masih meleset, berarti dia tidak tajam. Kalau dia berhenti gini, ya di sudut tertentu sesuai dengan keinginan kita, itu baru tajam. Nah, kalau pisau itu betul-betul tajam, ini tempelkan di jempol ini, kemudian digeser. Kalau dia berhenti gini, ya berarti dia tajam. Sudah siap untuk digunakan. Sudah siap. Kalau belum ya nanti berarti diasah. Tekniknya. Nah, kalau untuk mengasah itu
terserah ini mau lurus gini atau miring gini. Yang penting sudut ketika pisau ini berhadapan dengan permukaan dari honing steel atau pengasah ini, dia harus tetap. Jadi kita tinggal milih, kita mau sudutnya berapa. Sudutnya mau dipertahankan di misalnya segini, ini kira-kira 15. Nah, maka ini segini, ini juga harus terus sama. Jangan kita bolak-balik. Nah, cara mempertahankan sudutnya berarti ini kan yang mempertahankan sudut, yang bergerak di sini atau di sini, terserah mau orang-orang beda teknik. Nah, kalau saya lebih suka yang menggerakkan, yang menjadi tumpuan itu tuasnya di sini, ya, di sikunya. Jadi, nah, itu. Nah, agak ditekankan. Jadi ini sebenarnya fungsinya seperti kikir atau limar ya, sehingga dia akan mengikis permukaan dari pisau. Nah, kalau dia terasa geruk sampai nanti rasanya itu sama semua. Kalau sama semua berarti permukaannya sudah rata. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena ketika permukaan pisau itu tidak rata, ketika kita nyembelih, ketika misalnya didorong ya, itu ketika bagian tidak rata mengenai binatang, sapi atau kambing, kadang sapinya gerak. Tapi kalau dia rata semua, nggak begitu ini, nggak akan bahasa Jawanya les gitu. Rasanya gimana ya? Nah, ini kan sudah berhenti. Nah, kalau melihat, nah ini agak ekstrim. Kalau melihat pisaunya itu rata tidak, kan digeser. Ya. Ini nggak ngiris. Nah, tidak ada rasa gerak di sini, berarti kan pisau sudah rata. Karena kadang kalau orang nyembelih itu karena saking groginya mungkin dia nyembelih sudah putus 4 uratnya, masih dihajar meskipun itu tulang, kena tulang. Nah, kalau kena tulang, padahal ini bevel-bevel yang tipis, itu pasti rusak ujungnya. Itu. Nah, ya. Nah, itu dari peralatan kita. Nah, kemudian nanti kalau mau nyembelih, bagaimana kita mengenali madbah namanya dari binatang sembelihan itu? Jenengan bisa memakai metode yang sudah umum, yakni menghitung dengan ibu jari dari rahang. Jadi kambing kan atau sapi kan ada rahangnya, ini ditempelkan. Nah, kalau sudah 5 seperti ini, ya di akhir ujung ibu jari lah, atau kayak gini kan ibu jari. Nah, disinilah tempat madbah. Nanti jakun itu sudah masuk di bawah ini. Atau kalau memang sudah terbiasa meraba dari binatang, diraba, dicari jakunnya. Kalau sapi itu tinggal diambil 2 jari dari jakunnya, jadi dari bawah set, ini jakun berhenti di sini, nah di sini 1 atau 2. Kalau kambing 1 saja, kalau 2 kejauhan. Itu lah, nanti baru disembelih. Kenapa harus sembelih di situ? Karena ini juga Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan yang namanya binatang ternak untuk orang mengkonsumsinya itu sudah dibekali dengan kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah kalau memang binatang itu mudah untuk dimakan, maka mudah pula untuk disembelihnya. Nah, di antaranya apa? 4 urat itu, mari, kemudian kulkum, kemudian wadijain, nah itu semuanya akan terkumpul di bawah jakun. Sehingga ketika kita sembelih itu 4-4-nya putus. Ya. Meskipun satu pendapat mengatakan, seperti Udamah itu menjelaskan, kalau saluran napas dan saluran makan itu putus, sudah sah. Ada yang persyaratkan tambah 1 lagi, itu bagus. Kalau 4-4-nya itu sempurna, lebih cepat matinya juga, dan juga darahnya akan keluar dengan maksimal. Nah, kalau di bawah jakun, maka ke-4-4-nya itu sudah ngumpul, maka dengan tekanan yang tidak begitu besar dan pisau yang tajam, insya Allah 4-4-nya itu langsung putus. Kalau jenengan nyembelih sampai nabrak tulang, berarti 4-4-nya pasti putus. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk menyembelih, apalagi kambing, nah ini
saya sampaikan ya, khusus untuk kambing yang jenis-jenis seperti Makzun atau kambing Jawa, terutama Etawa, itu perhatikan betul-betul kalau sudah nyembelih, kemudian ketika sudah terbuka lehernya, kulitnya, perhatikan di bawah itu, di leher itu di bawah, kalau ini tulang ya, di bawahnya sini itu sebenarnya ada 2 urat darah yang kalau dia tidak putus kadang binatang itu bangkit lagi. Untuk kambing Jawa seperti itu. Jadi harus betul-betul itu diperhatikan karena venanya itu vena atau saya lupa, ingat saya itu vena karena gambarnya biru, itu dia memang harus putus untuk lebih cepat. Kalau kambing doknun atau domba itu insya Allah itu lebih mudah seperti itu. Letaknya beda ya? Agak beda, lebih tersembunyi untuk Makzun yang kambing itu ya? Kambing seperti Etawa itu agak ke dalam. Jadi kalau ini bulatan leher agak ke dalam. Tapi kambing Etawa itu bahasanya kambing Jawa ya? Iya. Kambing Jawa itu kan macam-macam jenisnya. Iya. Itu sama semua berarti? Enggak. Khusus Etawa. Khusus jenis Etawa seperti itu. Berarti kalau misalnya seperti kacangan terus model kalau Brigon terus model ya itu hampir semuanya hampir mirip dengan doknun atau domba. Oh ya, berarti hanya khusus Etawa. Iya, keturunan Etawa atau peranaan Etawa itu pengalaman teman-teman memang dia kita harus perhatikan betul-betul karena agak sedikit tersembunyi. Yang 2 kiri kanan. Yang dalam. Oh, yang lebih dalam. Jadi kan kalau yang merah atau arteri itu kan di samping. Kalau di arteri ini kan ini tengah sini, tengah, terus samping sini. Terus samping nah, yang di atas ini. Nah, itu yang kadang nggak kena. Tuh. Karena dia agak jauh dari kerongkongannya. Agak susahnya di situ. Itu biasanya jadi cara dikumpulin, misalnya di gini-gini kan, biasanya dikumpulin tuh, dagingnya diginiin tuh. Yeah. Itu bisa memudahkan atau enggak? Iya, memudahkan. Cuma kalau untuk Etawa kadang itu nggak kena karena dia itu lebih kuat nempel ke lehernya. Oh. Berarti lebih ke bawah itu. Iya, lebih untuk Etawa. Iya, lebih nempel ke arah lehernya. Ke arah sini tuh berarti. Ke arah kan di sini tadi ke arah sini lah. Ini Ustaz, ke arah ya di dalam sini. Ya ke arah tengkuknya sini tuh. Bukan tengkuk, di dalam, tetap di dalam. Kan kalau misalnya ini sampai ke bawah udah putus. Ya. Kalau Etawa itu udah putus semua. Nah, itu posisi letaknya gimana? Dia nempel di tulangnya, dekat sekali dengan tulang. Itu. Atau caranya mungkin dilingkarkan gini, Tat. Ya, ditambahkan lagi. Gini ya. Iya. Jadi kalau seperti ini terus dicari lagi. Iya. Seperti itu. Nanti darahnya yang keluar sedikit sekali itu. Cuma sebentar, tapi itu yang bikin bisa berdiri. Kalau itu nggak kena masih jalan, nanti bisa berdiri lagi. Yang Etawa. Tapi kalau itu kena, Jawa ya. darahnya cuma keluar sedikit, tapi langsung Etawa. ya. Kan ini dijadikan banyak toh. Jawa itu banyak jenisnya, tapi khusus yang peranaan Etawa kadang seperti itu. Tapi nggak semua karena kita kan biasanya tidak Etawa murni. Jadi kadang jenis Jawanya lebih peranaan sih. Tuh. Nah, kemudian kalau sudah nyembelih, nah ada dalam menyembelih juga. Jadi binatang ini kalau belum, yang terjadi kadang di masyarakat, binatang kalau belum siap disembelih jangan tentang-tenteng bawa pisau. Kayak gini. Nah. Tetap dia simpan di dalam tempat yang aman. Kita kita mengkoordinir teman-teman. Jadi orang yang merobohkan itu kita arahkan, dan setelah itu siap untuk disembelih baru pisau itu dikeluarkan. Sebisa mungkin pisau itu keluar bekerja dan kembali lagi. Ya, karena ini senjata itu atau pisau itu tajam. Kalau kita refleks sambil megang, karena kita tidak biasa megang pisau, kemudian refleks, kadang pisau ini takutnya mengenai. Karena refleks kan nggak sadar kalau kita memegang pisau, karena kebiasaan kita nggak pegang. Itu. Nah, begitu sembelih, segera bersihkan pisau, kemudian kembalikan. Atau kalau pisau, meskipun pisau-pisau yang anti karat seperti ini, kalau dia masih ada tempelan darahnya, nggak segera dibersihkan, nanti kalau darahnya kering, itu akan menghambat proses penyembelihan, maka segera bersihkan. Bagus lagi, jangan sediakan air atau bawa lap kain gitu. Setelah selesai bersihkan, kemudian
kembalikan di tempat yang aman, udah selesai. Seperti itu. Berarti intinya yang ngomando itu yang siap nyembelih itu ya. Iya, kok. Jadi ini di dalam manajemen di dalam sembelihan. Jadi komandan itu adalah si pemegang pisau. Terutama sapi. Sapi itu dia komandonya adalah si pemegang pisau dan asistennya adalah si pemegang kepala. Nah, karena ketika sapi tidak benar dalam pemegang kepala, khawatirnya adalah bangun atau kepalanya bangkit. Nah, ketika dia bangkit, kadang pisau itu kejepit. Kalau pisaunya pisau yang dengan kekerasan tinggi, kadang patah. Itu. Nah, jadi dan si juru sembelih itu mengomando kepada si pemegang kepala, santai saja. Tapi ketika saya membaca Bismillah ya Allahu Akbar, baru yang kencang. Itu. Untuk jenis sapi-sapi seperti peranaan ongol atau PO atau yang sapi putih kita bilang sapi gelambir, itu berarti asistennya tambah satu lagi. Yang satu pegang kepala, yang satu adalah menarik Gelambirnya ini. Nah, kalau saya mengajarkan kepada teman-teman, itu saya lebih suka gelambir itu ditarik ke samping. Jadi bukan ke sini tapi ke sini. Karena nanti yang Lebih tipis. kulit yang ada di sebelah samping ini akan berpindah ke posisi matbah dan dia kulit yang tipis. Karena kan setiap hari kan ketarik ke bawah karena gravitasi. Berarti ditarik samping ke atas gini Tat ya? Ditampilkan Nyamping gini. Nyamping saja. Samping. Oh, Kan posisi kepala misalnya sana. Ini ketarik gini. Oh, misalnya ditekuk gini kan? Iya. Dilempit gitu kan? Iya. Itu nanti tinggal misalnya seperti itu, begitu sudah siap kita tinggal ambil dari bawah. Kalau saya sukanya lebih dorong dulu, baru dengan berat badan kita narik ke belakang. Tuh. Nah, tapi ada juga kalau posisi sapi itu diam terlentang sempurna, dia diangkat saja ke atas. Gelambir itu diangkat ke atas juga boleh. Nah, nanti direntangkan semaksimal mungkin, tinggal dari atas. Jangan seperti ini, jangan sekali-kali seperti ini nyembelih. Ya, tetap ini megang dengan kuat dan ini pakai kaos tangan ke sana. Kenapa Ustaz alasannya enggak gini? Jadi terjadi seperti ini, turun ya, set, ternyata gerakan kita itu nabrak tulang. Nah, kemudian pisau itu karena tangan kita sudah kena darah atau kena apa, licin, ini berbelok. Tangan kita yang dihajar dengan pisau. Dan memang ya ada yang nyembelih seperti itu. Videonya itu diperlambat. Gerakan pisau, nah itu pisau pabrikan kan lebih tipis ya. Iya. Gerakan pisaunya itu gini. Diperlambat, sangat diperlambat itu gerakan pisaunya gini. Jadi tangan ini untuk tekan nih Ustaz? Iya, untuk tekan itu salah nggak benar. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jangan. Nah, meskipun ada beberapa saudara kita yang yang mempraktikkan seperti itu, silakan kalau yang terbiasa. Tapi untuk kita yang menyampaikan kepada apalagi generasi-generasi yang awal belajar, itu sangat tidak kita sarankan karena kalau ada urat yang putus dari jari-jari kita, tangan kita ini banyak saraf, banyak, nanti kalau nggak bisa genggam lagi ya repot. Ya, maka jangan seperti ini. Mending ini narik gelambir, ini dorong, atau yang paling kami rekomendasikan sebenarnya pegangnya seperti ini. Jadi dengan posisi biasanya ini kita tempelkan ke dekat leher sapi, kemudian ini megang tarikan. Nah, ini dari bawah kemudian tarik ke belakang. Kalaupun sapi itu lepas lari ke sana, kita nggak kena karena posisi kaki di belakang. Kalau seperti ini di depan seperti ini, nah ini resiko. Nah, Kalau untuk posisi seperti itu modelnya gitu ditekan gini apa sambil ditarik gini Ustaz? bukan ditarik tapi didorong, turun itu untuk buka dulu, buka jalur. Setelah itu arahnya adalah kurve, mengikuti leguan dari Berarti leher. enggak sambil kita naik gini enggak? Enggak, kalau Bukan naik tapi ke dalam. dalam. Kalau naik takutnya kan kena kita. Nanti nak merucut. Ya, seperti itu. Gimana? Ini kan tadi sudah mulai dari cara menjampingnya. Kemudian untuk persiapan dari mungkin lengan tangan atau kekuatan tangan kita cara agar lebih safe itu ada nggak?
Maksudnya safe. Itu Untuk- tadi Enggak. sarung tangan. Enggak, gini maksudnya kekuatan Kekuatan ini. tangan ini loh. Kalau ini pisau untuk itu belajarnya Sebenarnya kalau untuk tajam nggak perlu kekuatan tinggi. Heeh. Sebenarnya. Kalau kalau pisau tajam itu fungsi apa? Gember itu ditarik itu kan seperti kalau kertas begini tambah ditarik gini kan tambah gampang. Kalau yang standar sebenarnya kita pakai yang besi seperti ini. Kalau besi, cuma kalau besi itu kalau meleset dijamin tangan insya Allah nggak apa-apa, cuman pisaunya ya nggak apa-apa. Otomatis pisaunya pasti akan tumpul. Iya, iya. Ya kan? Nah, apa namanya? Kalau ini saya juga nggak berani gini, sayang pisaunya. Iya. Untuk tenaga yang kita pakai selama gini, selama pisau kita tajam itu nggak butuh tenaga yang besar. Iya. Karena semakin tajam maka tekanan yang kecil pun akan menghasilkan efek yang besar. Seperti itu. Nah, dan apa namanya? Yang paling penting dan paling pokok dari yang namanya sembelihan itu tetap tawakal. Karena yang pemilik nyawa itu adalah Rabbuna Jalla wa Ala. Jangan merasa kemudian sudah jam terbangnya tinggi. Iya. Jangan merasa bahwa pisaunya sudah tajam. Kemudian takabur lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Karena kita hanya apa namanya? Menjadi wasilah kita dalam menghalalkan sesuatu yang binatang itu tidak bisa dimakan dagingnya kecuali dengan cara disembelih. Nah, seperti itu. Bagaimana kan? Ada lagi? Insyaallah. Ada Alhamdulillah. yang mau ditanya Iya. kan lagi? Ya, alhamdulillah ini teknis sederhana, insyaallah ringkas dari Ustadz Prasetyo. Semoga bermanfaat dan mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan dengan praktek secara langsung seperti itu nggih. Dukung terus pergerakan dari Maulana Jakarta. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.